kepada Ibu Fauzia selaku dosen pembimbing mata kuliah Hadis Hukum Ekonomi Syariah serta teman-teman sejawat kelas yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, keselamatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Google Meet pada pagi hari ini. Adapun topik yang kami bahas adalah memahami hadis ahkam tentang harta dan kepemilikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Munawarah dengan NIM 202111123 yang bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi. Adapun anggota kelompok saya yang pertama adalah Veronica Amelia Margareta dengan NIM 1921111108. Yang kedua ada Chelsea Valentina dengan NIM 202111122 dan yang terakhir ada Erna Wijayanti dengan NIM 202111145. Sedangkan rangkaian acara yang kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk rekan saya Erna Wijayanti untuk membacakan materi yang pertama tentang konsep harta dalam hadis ahkam dan menjelaskan hadis ahkam tentang harta. Konsep harta dalam hadis ahkam. Harta disebut juga dengan al-mal, yang secara bahasa artinya cenderung, condong, atau miring. Ada juga yang berpendapat bahwa harta berasal dari kata kerja mala yamulu maulan, yang artinya mengumpulkan, memiliki, dan mempunyai. Sedangkan secara terminologi ada dua definisi yang dikemukakan para ulama mengenai harta, yaitu yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, harta adalah segala yang diminati manusia dan dapat disimpan sampai pada saat diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Yang kedua, menurut jumhur ulama, harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenai ganti rugi bagi yang merusak atau melenyapkannya. Dalam hadis ahkam, harta dan kekayaan merupakan suatu tujuan yang penting. Tetapi, harta bukanlah tujuan akhir, karena harta hanya sekedar tujuan sementara. Sedangkan kekayaan juga bukan merupakan tujuan pokok, tetapi merupakan sarana seorang muslim untuk memanfaatkan harta tersebut dengan baik. Hadis ahkam tentang harta. Yang pertama, harta sebagai sebuah ujian. Manusia diuji dengan cobaan sesuai dengan keadaan mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatil mal." Yang artinya, sesungguhnya setiap umat memiliki ujian, dan ujian umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi. Ujian umat ini adalah harta. Maksudnya adalah harta bisa menyebabkan kelalaian. Hal itu karena harta bisa melalaikan pikiran dan juga bisa menyebabkan lupa akhirat. Oleh karena itu, ujian ini menguji kesungguhan dalam berpegang teguh dengan syariat. 2. Mensyukuri harta. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang salih." Hadis riwayat Ahmad. Maksud dari orang yang salih tersebut adalah orang-orang yang selalu memperhatikan dan menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Harta yang baik dan halal yang dimiliki oleh orang muslim yang saleh
dapat memberikan keistimewaan dan manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa rusika kafafan wa qanna'atullahu bima atah." Yang artinya, sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam dan diberikan rezeki yang cukup, dan Allah menjadikannya puas dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa banyak harta bukan hal yang tercela, tetapi yang tercela adalah ketika tidak merasa cukup dan puas terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Terima kasih kepada Erna Wijayanti yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, kepada rekan saya, Celsilia Valentina, saya persilahkan untuk menyampaikan dan menyajikan materi yang kedua tentang konsep kepemilikan harta hadis ahkam dan menjelaskan hadis hakam tentang kepemilikan. Konsep kepemilikan hadis ahkam. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan bahwa kepemilikan atau hak milik ialah suatu kekhususan terhadap suatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut. Pemiliknya itu bebas melakukan tasarruf kecuali ada halangan syar'i. Sedangkan kepemilikan menurut istilah berbagai ungkapan yang dikemukakan oleh para ahli, secara esensial seluruh definisi itu pada prinsip-prinsipnya kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan oleh syariah. Fuqaha memberikan batasan syar'i kepemilikan dengan berbagai ungkapan yang memiliki inti pengertian yang sama. Batasan teknis tersebut dapat digambarkan ketika ada orang yang mendapatkan suatu barang atau harta melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syarak, maka terjadilah suatu hubungan khusus yang dimiliki oleh orang yang memperoleh barang atau harta tersebut, memungkinkannya untuk menikmati manfaatnya yang mempergunakannya sesuai dengan keinginannya selama ia tidak terhalang hambatan syar'i seperti gila, sakit, hilang akal, atau masih terlalu kecil hingga belum paham memanfaatkan barang. Fuqaha membagi jenis kepemilikan menjadi dua, yaitu kepemilikan sempurna dan kepemilikan tidak sempurna. Saya akan menjelaskan tentang kedua kepemilikan tersebut. Yang pertama itu adalah kepemilikan sempurna. Karakteristiknya itu ada penguasaan, merupakan sebab yang menimbulkan kepemilikan terhadap suatu barang yang sebelumnya tidak ada yang memilikinya. Selain itu ada bentuk penguasaan terhadap barang yang diperbolehkan itu ada 4. Yang pertama, kepemilikan karena menghidupkan tanah mati. Kedua, kepemilikan karena berburu atau memancing. Yang ketiga, rumput atau kayu yang diambil dari padang pengembalaan atau hutan belantara yang tidak ada pemiliknya. Yang terakhir, keempat, penguasaan atau barang tambang. Selanjutnya ada kepemilikan yang tidak sempurna, biasanya itu dipanggil dengan nakhisohoh. Kepemilikan nakhisohoh adalah yang hanya dimiliki barangnya saja atau manfaatnya saja. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ada 3 macam kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan individu. Yang kedua, kepemilikan umum. Yang ketiga, kepemilikan negara. Hadis ahkam dalam kepemilikan. Sebelumnya saya akan membacakan salah satu hadis dari Rafi bin Khadij yang bunyinya anna Rafi'in ibni Khadijin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man zarrafi adin qaumin bi ghairin adninhim falaysa lahu min mizri syai'in wallahu nafaqatuhu. Yang artinya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menanam tanaman di lahan seseorang tanpa seizinnya, maka ia tidak berhak mendapatkan hasil tanamannya sedikit pun walaupun ia telah mengeluarkan modal atau biaya pengelolaannya. Hadis tersebut menjelaskan tentang salah satu contoh kepemilikan atas pengolahan hasil yang tidak dibenarkan dalam Islam, yaitu menanami tanah seseorang dengan tanaman tertentu tanpa seizin milik tanah. Cara-cara pemanfaatan tidak sah seperti ini banyak ditemui di masyarakat dan sering dianggap sepele, padahal pemanfaatan aset orang lain tanpa izin adalah perbuatan zalim
Bahkan dalam fikih dianggap sebagai ghosah atau perampas hak orang lain, di mana pelakunya diancam dengan hukuman yang yang keras. Menurut Abu Bakar Al-Jazairi, jika barangnya dirampas berupa tanah, kemudian perampas membangun rumah di atasnya ataupun menanam tanaman di atas, maka rumah tersebut harus dirobohkan atau dihancurkan, dan tanaman itu harus dicabut dan tanah itu harus diperbaiki karena kerusakan yang disebabkan oleh pembangunan rumah dan penanaman tanaman tersebut, atau rumah itu tidak dirobohkan dan tanaman tidak dicabut. Sebagai gantinya, perampas meminta ganti atas biaya pembangunan rumah tersebut atau biaya penanaman tanaman tersebut, namun itu pun jika pemilik tanah menyetujui. Terima kasih kepada Cecilia Valentina yang telah menyajikan materi. Yang terakhir kepada rekan Veronica Amelia Margareta untuk menyampaikan dan menyajikan materi tentang Asbab Al-Maliki. Asbab al-milki. Ada beberapa asbab al-milki atau sebab-sebab kepemilikan yang ditetapkan oleh syara sehingga menjadi sebab perpindahan hak milik atau kepemilikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada al-kasb atau kerja. Menurut Al-Syaibani, merupakan upaya mencari harta melalui berbagai hal dengan cara yang tidak dilarang dalam Islam. Dan manusia diciptakan Allah sebagai khalifah dan diperintahkan untuk bekerja keras dan mencari ridho Allah. Kemudian yang kedua ada al-bayu, yaitu berarti mengambil dan memberikan sesuatu. Dalam pandangan Syahid As-Sabi, al-bayu adalah transaksi tukar-menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syariat. Kemudian yang ketiga ada simsaroh, yaitu dalam kata lain disebut dengan makelar, adalah perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Kemudian yang keempat ada ihya'ul mawad. Secara terminologi, kata ihya berarti menjadikan sesuatu atau menjadi hidup. Al-mawad itu sesuatu yang tidak bernyawa, bisa dicontohkan sebagai tanah yang tidak dimiliki seseorang atau yang belum digarap. Kemudian dalam pembahasan dapat dijelaskan lagi bahwa ihya mawad adalah penggarapan lahan kosong yang belum diolah dan belum dimiliki seseorang untuk dijadikan lahan produktif, baik sebagai lahan pertanian maupun mendirikan bangunan. Kemudian yang kelima ada rikas dan madan, yaitu secara istilah rikas berarti harta zaman jahiliyah yang berasal dari non-muslim yang terpendam, yang diambil dengan tidak sengaja tanpa bersusah diri untuk menggalinya, baik terpendam berupa emas, perak, atau harta lainnya. Kemudian madan sendiri dapat diartikan dengan barang tambang, yaitu berupa padatan seperti emas, perak, besi, tembaga, timbal, atau zat cair yang berupa minyak dan aspal. Kemudian yang keenam ada berburu, yaitu berburu diajarkan Islam, yaitu dengan menggunakan anjing pemburu yang sudah dilatih dan dengan memanah atau dikiaskan dengan senapan angin. Kemudian yang ketujuh ada hibah, yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat masih hidup kepada orang lain secara sukarela, atau pemberian cuma-cuma berupa harta maupun bukan harta. Kemudian yang kedelapan ada hadiah, yaitu sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan sebab adanya prestasi atau kemenangan. Kemudian yang kesembilan ada wasiat, yaitu diambil dari kata aku menyampaikan sesuatu yang dipesankan kepadaku. Secara syara, wasiat berarti penyerahan barang,
hutang, atau kemanfaatan kepada orang lain agar diberikan kepada orang yang diwasiati setelah orang yang berwasiat meninggal. Kemudian yang terakhir ada waris atau warisan, yaitu menurut istilah pemindahan kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta, hutang, atau hak-hak syariah. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, sesi tanya jawab dengan 5 penanya. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya bisa dinyalakan mikrofonnya. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan, kata atau kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.